Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu semua selaku dosen, dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing saya, Bapak Satrio Yudo Wibowo, SE, KIEMA, AK, yang sudah membantu saya dalam menyusun skripsi ini dengan baik dan benar. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2016 sampai 2019. Baik, untuk latar belakangnya akan saya jelaskan. Di tengah pertumbuhan sektor telekomunikasi yang besar, pemerintah mengeluarkan kebijakan di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo mewajibkan pengguna ponsel untuk mendaftarkan kartu SIM miliknya menggunakan nomor kartu keluarga atau KK dan nomor induk kependudukan atau NIK KTP. Ketentuan ini akan berlaku sampai dari mulai 31 Oktober 2017, sementara batas akhir registrasi ulang kartu ini adalah tanggal 28 Februari 2018. Baik, untuk rumusan masalahnya adalah apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2019? Yang kedua, apakah rasio solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2019? Yang ketiga, apakah rasio aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2019? Yang keempat, apakah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2019? Baik, untuk landasan teori yang saya pakai adalah teori signal dan teori packing order. Untuk angka pemikirannya, H1, rasio likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. H2, rasio solvabilitas berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang H3, rasio aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas. H4, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif. Metode penelitian, saya menggunakan 4 perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di BI periode 2016 sampai 2019. Untuk perusahaannya, sampelnya itu ada 4, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, PT Axiata Tbk, dan yang terakhir keempat PT Smartfren Telkom Tbk. Untuk rancangan analisis, model yang digunakan adalah pendekatan Common Effect Model atau CEM, pendekatan Fixed Effect Model atau FEM, pendekatan Random Effect Model atau REM. Uji yang digunakan analisis regresi data panel yaitu uji Chow, uji Hausmann, dan uji Langres multiplier. Analisis dan pembahasan hasil penelitian, pengaruh rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas terhadap profitabilitas. Data panel yang digunakan penelitian ini adalah Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Selanjutnya dilakukan uji berpasangan untuk masing-masing model. Hasil regresi data panel. Hasil uji Chow yang pertama. Berdasarkan hasil uji Chow test, hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,0002 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan yang peroleh itu HO ditolak sehingga model yang digunakan adalah fixed model. Lalu uji Hausmann, berdasarkan tabel hasil uji Hausmann test, hasil yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section statistik sebesar 0,0001 lebih kecil dari 0,05. Maka keputusan dapat diperoleh yaitu HO ditolak sehingga model yang digunakan adalah fixed effect model. Lalu hasil Langres multiplier. Berdasarkan hasil pengolahan uji LM di samping, apabila nilai percepatan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar min 0,246, maka HO ditolak, yang berarti common effect model lebih baik untuk digunakan. Hasil regresi data panel, hasil kesimpulan pengujian. Hasil model regresi data panel di samping ketiga model data panel tujuannya untuk memperkuat kesimpulan pengujian berpasangan dan rekomendasi penggunaan model fixed effect yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Hasil uji regresi parsial atau UJT diperoleh itu sebesar 2,659. Nilai tersebut lebih besar dari nilai tabel yaitu 2,119. Dan juga diperoleh nilai signifikan sebesar 0,0261 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, diperoleh terhitung sebesar min 0,824619. Nilai tersebut lebih kecil dari tabel yaitu 2,119 dan nilai signifikan sebesar 0,0261.
0,4309 yang mana lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, diperoleh T-hitung sebesar 0,886789 yang tersebut lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,119 dan nilai signifikan sebesar 0,3983 yang mana lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel rasio solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 42,2455 di mana nilai tersebut lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,24. Hal ini menunjukkan setiap perubahan nilai pada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas secara bersama-sama dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Baik, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan uji regresi secara parsial menunjukkan tidak adanya pengaruh rasio likuiditas terhadap profitabilitas pada signifikan A sama dengan 0,05 terlihat dari probabilitas 0,0261 lebih kecil dari 0,05 dari hasil penelitian bersama regresi yang sudah dibahas sebelumnya untuk variabel rasio likuiditas bernilai positif sebesar 2,6599. Yang kedua, berdasarkan hasil uji regresi parsial menunjukkan adanya pengaruh rasio solvabilitas terhadap profitabilitas pada signifikan A sama dengan 0,05 terlihat dari probabilitas 0,4309 lebih besar dari 0,05 dari hasil penelitian persamaan regresi yang sudah dibahas sebelumnya untuk variabel rasio solvabilitas bernilai negatif sebesar 0,824619. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji regresi secara parsial menunjukkan adanya pengaruh rasio aktivitas terhadap profitabilitas pada signifikan A sama dengan 0,05 terlihat dari probabilitas 0,3983 lebih besar dari 0,05 dari hasil penelitian persamaan regresi yang sudah dibahas sebelumnya untuk rasio variabel aktivitas bernilai negatif sebesar min 0,886789. Yang keempat, berdasarkan pengujian statistik dan uji F diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 42,2455, maka 42,2455 lebih besar dari 3,24 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Saran untuk peneliti selanjutnya bagi akademis, bagi emiten, dan bagi investor adalah untuk dalam pemilihan saham-saham ini dapat dilakukan secara hati-hati, terutama untuk investor dan emiten. Baik, untuk presentasi saya sekian, saya masih menyadari banyaknya kekurangan. Terima kasih, selamat siang.